Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Shalom. Oh ya, kakak mau ngucapin dulu nih selamat tahun baru ya untuk semuanya. Yuk adik-adik, semoga di tahun yang baru adik-adik semakin semangat untuk beribadah. Amin. Semakin sukacita di dalam Tuhan, semakin diberkati Tuhan juga. Amin. Karena ini ibadah kita pertama di tahun 2022. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tunggu. Wah, kayaknya adik-adik masih belum semangat nih, belum bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mau sama-sama gerak. Ikutin gerakan kita berdua ya. Yuk kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Hore, silakan duduk. Ya adik-adik, kita mau lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik, kita ulang sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena sepanjang malam tadi Engkau telah menjagai, melindungi kami selama kami beristirahat. Dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk nafas yang segar, tubuh yang sehat. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami Tuhan, dengan segala tubuh kami, nafas kami, semuanya sehat Tuhan. Semua itu berkat anugerah-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami berterima kasih Tuhan karena kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau beribadah pada pagi hari ini bersama-Mu Tuhan. Beracarlah bersama kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak raja seperti yang tadi udah kita nyanyikan. Kita artinya adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa
memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir video. Jangan lupa juga untuk bagikan link ibadah ini ke teman-teman atau ke saudara adik-adik dan ajak teman-temannya untuk beribadah bersama, juga untuk ikut di ibadah di acara hari Rabu, santai bersama kata. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
mata, mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami ingin selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu Engkau selidiki, selalu Engkau periksa, biar hari demi hari kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di mata Engkau, lebih lagi mengikuti firman Tuhan, menjalani firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Masih tetap sehat ya? Semangat ya? Sebelum mulai, Kak Ina mau ucapin dulu buat teman-teman selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun ini kalian tetap rajin beribadah meskipun kita kebaktiannya online, tetap membaca firman Tuhan di rumah, tetap rajin berdoa, dan tetap rajin memuji Tuhan. Oke? Oke deh. Nah, kalau sudah siap juga dengerin firman Tuhan, tentu saja kalian sudah siapkan Alkitab. Mana Alkitabnya? Ada? Udah? Oke, kalau sudah ada catatannya, perlu dicatat setiap poin-poin penting atau pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya. Kalian harus catat supaya suatu saat nanti kalian bisa baca lagi, kalian bisa mengingat lagi firman Tuhan yang pernah disampaikan. Ya, terutama juga ayat hafalan, ayat-ayat yang harus kalian hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Supaya bisa menjadi kekuatan di dalam hati kalian, di dalam kehidupan kalian. Ya? Oke? Oke deh. Nah, sebelum mulai firman Tuhan, Kak Ina mau ajak kalian untuk main dulu supaya kalian gak ngantuk nih. Ada yang ngantuk nih tadi Kak Ina lihat, ada yang sedikit nguap-nguap gitu. Ya. Nah, mainnya sederhana aja. Kalian ikutin apa yang Kak Ina perintahkan. Ya, ikutin ya. Jangan lihat gerakannya Kak Ina, tapi kalian ikutin apa yang jadi perintahnya Kak Ina. Siap ya? 1, 2, 3. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang dagu. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Siapa yang tadi banyak salah? Malah ikutin gerakannya Kak Ina. Ada ya? Ada. Atau ada yang gak ngikutin malah diem aja liatin. Ada. Oh, ikut semua, pintar. Tapi ada yang salah gak? Ya, Kak Ina gerakannya ngeco sih. Ya, gak bener nih. Nah, tadi kan Kak Ina sudah perintahkan untuk dengar kata-katanya Kak Ina, jangan ikutin gerakannya Kak Ina. Ya. Nah, apa sih Kak Ina kok ajakin main kayak gitu? Mau apa sih Kak Ina? Hari ini kan judulnya menjadi teladan. Apa sih hubungannya permainan tadi dengan firman Tuhan hari ini? Yuk, untuk itu kita mau buka dulu firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk, buka Alkitabnya 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius ada di Perjanjian Baru. 1 Timotius 4 ayat 12. Udah dapat semuanya? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya yang masih muda. Pesan kepada Timotius ini juga disampaikan untuk kita yang masih muda. Ada di sini yang udah tua? Enggak ya, semua menganggap dirinya masih muda ya. Ya memang masih muda, masih kecil lah ya dibilangnya. Tapi pesan firman Tuhan dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Nggak ada apa-apanya. Udah, kamu mah anak bawang, masih kecil, nggak tahu apa-apa. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi kita harus apa katanya? Menjadi teladan. Menjadi teladan itu apa sih, Kak? Menjadi teladan itu adalah menjadi contoh, menjadi panutan. Kalian pernah tahu siswa teladan, istilah siswa teladan? Atau ada di sini yang jadi siswa teladan? Siswa teladan itu apa kriterianya? Syarat-syaratnya menjadi seorang siswa teladan itu apa? Apa dia siswa yang pandai berbicara? Pandai memberi nasihat? Atau siswa yang suka bolos? Nilai ulangannya selalu jelek? Jadi siswa yang nakal? Bikin masalah di kelas? Tentu saja tidak. Siswa teladan itu biasanya siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik, nilai-nilainya bagus, ranking juara kelas, ikut kegiatan ekstrakurikuler banyak prestasinya, misalnya juara di bidang olahraga, seni, macam-macam hal. Dia juga anak yang sopan, anak yang baik, anak yang nurut, tidak pernah bolos. Wah, itu panutan sekali. Itu yang dipilih menjadi siswa teladan. Nah, kita harus menjadi teladan katanya. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal, nih sudah dikasih tahu lengkap nih. Teladan dalam perkataan. Perkataan kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Jangan katanya orang Kristen, katanya pengikut Kristus, tapi ngomongnya kasar, tapi ngomongnya jorok, tapi ngomongnya sembarangan, tapi omongannya tidak sopan. Nah, selanjutnya dalam tingkah laku. Tingkah lakunya harus tingkah laku yang menghormati, menghargai. Yang seperti minggu-minggu lalu sudah kita pelajari ya, tentang menghormati, menghargai, mengasihi, sopan, ya, segala hal yang baik. Jangan juga kita berkata-katanya baik, kita harus sopan, kita harus mengasihi, tapi tingkah laku kita sehari-hari tidak mengasihi. Kita harus kita harus menolong orang lain, tapi kita tidak pernah peduli sama orang lain. Teman kita butuh bantuan, kita cuek aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, nggak mau bantu. Orang tua kita butuh bantuan, kita nggak bantu. Kita harus menghormati orang tua, katanya dalam perkataan. Tapi kita tidak pernah menghormati orang tua kita, malah marah-marah sama orang tua kita. Apakah itu bisa menjadi teladan? Enggak ya. Nah, jadi jangan hanya dari perkataan, tetapi juga sejalan dengan tingkah laku. Terus apa lagi selain itu? Dalam kasihmu, memperlihatkan kasih kita kepada orang lain. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi teman kita, saudara kita, adik kakak kita, teman-teman kita di rumah, lingkungan kita. Itu bukan supaya kita dikasihi oleh Allah, kita sudah dikasihi oleh Allah, tapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Ya, jadi kita harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam perkataan, tapi juga sejalan kita menjadi contoh dalam
tingkah laku kita. Bukan cuma perkataan kita yang baik, tapi tingkah laku kita juga baik dan benar. Selain itu, dalam kasih yang ketiga. Yang keempat, kita harus menjadi contoh dalam apa? Dikatakan tadi, dalam kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Dalam segala hal. Kesetiaan itu berarti kita memegang janji, memegang komitmen. Kita adalah anak Tuhan. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, kita harus setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia kepada janji apa yang sudah kita katakan, janji kepada orang lain. Misalnya janji datang jam 10. Ya, tepatilah janji itu. Komitmen itu lakukan dengan setia. Ya, jadi menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, satu lagi dalam kesucian. Kesucian itu apa? Minggu yang lalu Kak Ina sudah memberitahukan bahwa kesucian itu adalah kita disucikan, kita dibersihkan dari segala dosa kita. Berarti kita menjaga supaya hidup kita tidak melakukan dosa, supaya hidup kita tidak melakukan kesalahan di mata Allah, supaya hidup kita tidak memberontak kepada Allah, karena dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, kepada firman Tuhan. Nah, jadi kita juga harus menjaga hidup kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang belum percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat kita nih, anak-anak Tuhan, itu berkata begini, katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, tapi kok begitu, perkataannya kotor, tingkah lakunya tidak sopan, boro-boro mengasihi, boro-boro juga setia. Dia mau ngomong apa, dilakukannya apa. Boro-boro, setiap hari itu, kelakuannya sangat tidak baik. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita juga perlu menjadi teladan, bukan hanya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi Paulus di sini memberi pesan kepada Timotius untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya juga. Ya, jadilah teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan, dalam tingkah laku, perbuatan sehari-hari, dalam kasih kita, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ya, 5 poin ini kita harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan, bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, itu perkataannya seperti apa? Kita belajar. Itu tingkah lakunya seperti apa? Itu kasihnya seperti apa? Itu kesetiaannya seperti apa? Dan kita menjaga kesucian kita. Jangan sampai kita kembali lagi melakukan dosa-dosa lama. Kita tahu hal itu dosa, jangan dilakukan. Ya, kita tahu hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya jangan dilakukan. Ya, pesan firman Tuhan hari ini supaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ya, ayat hafalan kita hari ini diambil juga dari 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Yuk baca sekali lagi ya ayat hafalan kita pagi hari ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke? Dibaca firman Tuhannya ya. Kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh ulangi lagi videonya.
supaya kalian lebih paham lagi tentang firman Tuhan hari ini. Ya? Oke. Kita mau tutup dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami menjadi teladan. Bukan hanya sebagai teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi juga bagi orang-orang yang sudah percaya, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak mampu melakukan ini semua kalau bukan Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus setiap saat, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini, supaya kami dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami. Kami bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus